Hai, welcome to Rebooks. Kali ini gue akan bahas sebuah buku yang gue pinjem dari Perpustakaan Jakarta. Tapi sayang yang udah gue balikin, jadi gue nggak megang lagi nih bukunya. Untuk judul sendiri adalah Gadis Minimarket yang ditulis oleh Sayaka Murata yang diterbitkan oleh penerbit Gramedia. Jadi buku ini tuh bercerita tentang Keiko yang sedari kecil sering dianggap tidak normal oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, ia baru merasa lebih baik hidupnya setelah bekerja di minimarket. Gak tanggung-tanggung, ia bekerja selama 18 tahun di minimarket tersebut semenjak minimarket tersebut itu berdiri. Nah, tapi suatu waktu si Keiko ini tuh terancam kehilangan pekerjaan yang sangat dicintai olehnya tersebut. Bagaimana cara Keiko mengatasi masalah tersebut? Kalian langsung baca aja di bukunya sendiri ya. Buku ini tuh bisa dibilang genrenya slice of life. Jadi sepanjang buku kita akan mengikuti kegiatan sehari-hari Keiko. Mulai dari bekerja di minimarket, mengunjungi rumah teman, dan lain sebagainya. Nah, gue mulai suka genre slice of life ini semenjak nonton drakor Hospital Playlist. Untuk buku, inilah buku pertama yang gue baca yang genre itu slice of life. Dan ternyata gue juga suka. Apa yang gue suka? Yaitu cara penulis menceritakan kegiatan sehari-hari Keiko tuh kayak enak aja gitu loh diikuti. Kemudian penggambaran minimarketnya itu sangat detail gitu loh. Apalagi di saat Keiko tuh bisa mendengar suara-suara minimarket dimanapun ia berada. Dan ketika mendengar suara tersebut, tubuhnya secara otomatis bisa bergerak mengikuti di saat ia sedang bekerja di minimarket. Nah, untuk bagian itu gue mengingatkan gue tentang satu drakor yaitu Extraordinary Attorney Woo. Bedanya kan dia itu pengacara ya, dimana dia tuh suka tiba-tiba mengingat apa yang udah dia baca dan mensimulasikannya. Mungkin pas awal-awal baca gue tuh ngerasa kayak random gitu loh, tapi semakin mengikuti cerita sampai akhir gue merasa kalau si Keiko ini memiliki masalah mental, tapi gue nggak tahu sih apa namanya. Selain soal itu, hal yang bikin gue suka sama buku ini tuh kayak banyak aja gitu loh sindiran terhadap masyarakatnya. Ya you know lah, zaman sekarang orang-orang tuh merasa kayak berhak banget ikut campur sama masalah orang lain, ikut ngejudge lah, dan sindiran yang ada dalam buku itu bener-bener ngena banget sih menurut gue. Mungkin dalam hidup kalian pernah mengalami situasi di mana kalian tuh suka sama satu hal menjadi suatu hal yang beda sama masyarakat biasanya gitu loh, dan dianggap aneh. Padahal saat kalian menjalani hal tersebut itu tuh fine-fine aja gitu loh, nggak ada masalah buat diri kalian enjoy ngelakuinnya. Tapi masyarakat tuh merasa berhak untuk menjudge kalian, berhak mencap kalau kalian tuh salah gitu loh, kayak beda itu tuh salah banget di mata masyarakat. Apalagi soal perempuan nih, sering banget kan ya perempuan itu dituntut sebagai sosok yang sempurna. Umur segini kita sudah kerja, harus sudah nikah, kemudian harus sudah punya anak, harus sudah punya 2 anak gitu loh. Dan nggak ada habisnya, terus-terusan kayak begitu. Begitupun sama dengan yang laki-laki, tapi karena di toko itu ceritanya soal perempuan, jadi gue bahas yang perempuan aja ya. Fun fact, Sayaka Murata yang menulis buku itu pernah juga bekerja sebagai pegawai minimarket. Mungkin itulah ya alasannya kenapa si Sayaka Murata ini bisa mendeskripsikan minimarket secara mendetail dan sangat menarik untuk diikuti. Semakin gue membaca buku ini sampai akhir, gue ngerasa semakin tersedot ke dalam ceritanya. Bahkan gue ngerasa kayak Keiko tuh gue gitu loh. Kayak ada hal yang aneh dalam diri gue, dalam arti baik yang gue rasain gitu loh. Nah, karena hal itu, gue akan kasih rating buku ini tuh 5 dari 5 bintang. So, buat teman-teman yang udah baca buku Gadis Minimarket ini, share dong pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Oke, sekian untuk hari ini and keep reading.